Balik lagi ya, kita ada soal. Jadi soalnya itu tentang lintasan lari berbentuk mirip angka 8 ya, mirip tak hingga ini ya. Ini saya ketik ulang karena yang beredar di media X itu kurang jelas ya, lalu tidak ada pertanyaannya juga. Jadi soalnya gini, pada gelanggang olahraga mempunyai lintasan lari berbentuk angka 8 dan bertingkat seperti pada gambar. Lintasan terdiri atas 5 lajur, di mana lajur 1 sampai lajur 5. Satu putaran dimulai dari garis A, A-nya itu di sini ya, ini A, melalui garis B, C, D, E, F, G, H, dan kembali lagi finish ke A. Lintasan A sampai H berada di atas lintasan DE, berarti ini ya, kalau kita lihat ya, dari sini ke sini ya, sampai sini itu berada di lintasan AH ya. Oh, ini AH-nya ya berarti ya. AH-nya ini berada di atas lintasan DE atau bertingkat atas bawah. Setiap lajur terdiri dari dua bagian lingkaran yaitu A, B, C, D, yaitu yang bagian lingkaran kiri di sini ya dengan pusat P1 dan E, F, G, H di mana dengan pusat P2 nanti memiliki masing-masing. Ketika P1 pusatnya memiliki R1 jari-jarinya, ketika P2 memiliki R2. Lalu jarak AH ataupun DE adalah 200 per Pi meter. Lingkaran dengan radius R1 berpusat di P1 dan radius R2 berpusat di P2. Lajurnya, jari-jarinya bisa di sini ya. Kita lihat ya, ada di sini semua ya. Dan di sini bisa kita lihat. Nah, pada putaran pertama, pada putaran pertama 5 pelari mulai dari garis start melintasi garis BCD bersama-sama. Ketika pelari di lajur 1 melewati garis E, maka pelari di lajur 3 berada di mana posisinya? Seperti itu ya. Jadi gini, kalau kita tulis di sini kan ini maksudnya lajurnya itu lajur 1, di sini lajur 2, lajur 3, lajur 4, lajur 5 ya. Jadi semakin ke kanan, kalau di posisi yang P1 ini paling dalam adalah yang 1 ya. Kalau kita lihat seharusnya ketika dia jalan ke sini ya, yang 1 ini, 1 ke sini harusnya kan dia paling cepat. Karena pendek ya, karena dia kan masih fokusnya di lajur yang pertama tadi ya. Nah, cuman di sini ada kata-kata yang kita berikan ya. Nah, di sini adalah apa? 5 pelari mulai dari garis start melewati garis BCD itu bersama-sama. Ketika pelari di lajur 1 tadi ya, melewati E, maka di lajur 3-nya berada di mana? BCD bersama-sama. Letaknya mereka melewati BCD bersama-sama. Sebenarnya jadi gini, sebenarnya kurang make sense ketika kita menggunakan misal ini ya. Ini kan kalau 1 ini ke sini, aduh ini malah kadak ya. Jadi kalau 1 ini ke sini, nah sini yang pertama, harusnya dia sampai pertama kali, disusul yang kedua, dan terakhir nanti kalau di sini yang ditanyakan dengan yang ketiga ya. Harusnya yang ketiga nanti agak lama karena lingkarannya agak lebar kan gitu. Nah, lalu gimana kok di sini ngomong BCD bersama-sama? Berarti bisa kita logika gini. Kecepatan si pelari 3 ini ya, di lajur 3 ini dia lebih cepat daripada yang pelari pertama. Karena apa? Karena ketika di posisi BCD-nya mereka harus sama-sama posisinya kan gitu. Sehingga nah jadi bisa kita hilang dulu ya. Oke, sehingga apa? Kita bisa melihat dulu pertama perbandingan dari R1 yang di jalur satunya dengan R3. Ini kita fokus di lingkaran kiri atau yang di pusat P1 ya, yang di kiri. Kenapa? Karena yang ditanyakan hanya pada BCD-nya tadi ya. Nah, sehingga kita bisa peroleh R1 dibanding R3 adalah R1-nya di lajur kiri ya, yaitu lajur satunya 80 per P
per R3-nya 100 per pi. Kalau kita sederhanakan nanti adalah 8 per 10. Nah, ketika jari-jarinya lebih kecil, harusnya dia, kalau kecepatan mereka sama, harusnya lebih cepat sampai ke D-nya sini kan. Harusnya ya, harusnya lebih cepat. Dan yang ketiga pasti agak lama. Itu kalau kecepatan sama. Nah, jadi di sini karena tadi dikatakan lagi ya, ditekankan lagi BCD bersama-sama posisinya, berarti logikanya sehingga V1 dan R3 nanti, atau dengan kecepatannya ya tadi ya, V3 nanti itu sebanding baik dengan R1 dengan R3-nya. Jadi sama ya. Berarti nanti V1-nya nilainya sama 8, sini juga 10. Nah, itu mereka ketika sudah mencapai di sama-sama semua di garis D. Nah, sekarang yang kita tanyakan adalah ketika garis lurus D ke E ini. Nah, D ke E di sini ya. Nah, ini gimana? Nah, dengan kecepatan ya. Jadi dengan kecepatan R3 yang lebih cepat yaitu 10 dibanding R1 yaitu 8. Berarti kalau mereka mulai dengan garis yang sama dari D semua, berarti asumsinya yang sampai E duluan siapa? Yaitu pasti yang R3. Kan gitu. Nah, cuman di sini pertanyaannya, lihat ketika pelari di lajur 1 melewati garis E, pelari di lajur 3 berada di mana? Berarti di sini gini, ketika nanti pelari di lajur 1 dengan kecepatan 8 itu udah sampai E, berarti logikanya yang kecepatannya 10 sudah melebihi E, kan gitu kan? Sehingga bisa kita tuliskan rumusnya gini. Nah, ketika tadi yang lajur pertama yaitu dengan kecepatan 8, jika dia dengan kecepatan 8 bisa menempuh jarak 200 per pi meter, maka kalau kecepatannya 10 itu berapa pi meter? Kan gitu. Logikanya berarti kan tadi kan apa? Semakin jauh kan? Berarti di sini 8 ke 10 itu naik dan hasil X-nya juga pasti lebih dari 200 per pi. Sehingga ini adalah perbandingan senilai. Maka nanti dikali silang. Sehingga nanti adalah kali silang 8X sama dengan 2000 per pi. Sehingga X-nya nanti adalah 2000 per pi dibagi 8 lagi ya. Sehingga menjadi 2000 dibagi 8 yaitu berapa teman-teman? Itu 250 per pi. Sehingga posisi pelari 3 ya, P3 pelari 3 di sini adalah di sini 250 per pi. Nah, yang ditanyakan adalah pelari di lajur 3 berada di mana? Mungkin maksudnya di sini nanti adalah berada di mananya pelari pertama kan gitu kan? Berarti kalau kita hitung di sini berarti posisinya nanti adalah kita hitung aja 250 per pi kita kurangi dengan posisi si lajur 1 yaitu tadi ini ya 200 per pi. Nah, berarti hasilnya adalah 50 per pi. Nah, ini tergantung opsinya nanti. Kalau di sini pelari di lajur 3 berada di mana? Berarti berada di mana? Di depan. 50 per pi di depan pelari di lajur 1. Seperti itu ya. Jadi tergantung dengan opsinya nanti. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.